Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan rekayasa ide kami yang judulnya tentang tata letak ruangan dan image toko retail. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama adalah Febrina Girsang, yang kedua Mira Ardila, ketiga Natalia Rosalina, keempat Rianto Rapanmunte, yang kelima Sili Putri Purba, yang keenam Winda Putri Utami. Tata letak ruang toko. Layout merupakan pengaturan secara fisik dan penempatan barang dagang, perlengkapan tetap dan departemen dalam toko. Tujuan utama dalam mendesain tata letak ruang adalah memberikan ruang gerak kepada konsumen dan memperlihatkan barang dagangan secara menyeluruh. Jenis-jenis layout toko ada 4. Yang pertama pre-layout, grid, carving atau loop, keempat spin layout. Pengklasifikasian barang-barang di supermarket. Menurut Susanto DKK 2018 halaman 42 dalam buku penataan produk SMK, barang di supermarket meliputi 5. Yang pertama departemen food, meliputi semua makanan, khususnya makanan ringan, snack yang hanya dikonsumsi oleh anak-anak seperti biskuit, canned food, milk produk dan sebagai berikut. Yang kedua, departemen non-food, meliputi barang-barang selain makanan antara lain hair care, body care, skin care, mouth care. Yang ketiga, departemen household, yaitu meliputi perlengkapan rumah tangga seperti elektronik, furniture, seasonal goods, luggage, hardware. Keempat, departemen toys. Jadi meliputi barang-barang yang disediakan khusus anak-anak, terdiri dari soft toys, birthday operation toys for boys, birthday operation toys for girls, games, education toys, the other. Yang kelima, departemen stationery. Meliputi semua peralatan tulis dan kantor. Contohnya itu pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, perlengkapan mesin ketik, dan sebagainya. Image Store. Suhartanto dan Nuralla 2001 dalam jurnal Kustanto 2013 menyatakan bahwa image merupakan gambaran secara umum atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang suatu perusahaan, unit, atau produk. Pencitraan toko adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekedar penjumlahan per bagian, di mana masing-masing bagian satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dengan demikian, pencitraan toko terbentuk dari fungsi multi atribut yang saling berhubungan suatu sama lain dengan bobot masing-masing. Alasan pentingnya image pada toko retail ada 3. Yang pertama, konsumen akan meletakkan pilihan teratas pada perusahaan atau usaha retail yang memiliki image toko lebih baik dibandingkan perusahaan retail yang lainnya. Yang kedua, perusahaan retail yang memiliki image toko baik memiliki kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih murah dan strategi lain dari perusahaan retail pesaing yang dianggap lebih inovatif. Yang ketiga, adanya kepuasan tersendiri bagi perusahaan retail yang memiliki image toko baik karena menjadi dorongan yang pertama dan yang teratas sehingga mendorong usaha tersebut untuk lebih giat lagi memajukan usahanya. Penciptaan suasana toko. Yang pertama komunikasi visual, yang kedua pencahayaan, yang ketiga penggunaan warna, keempat musik, dan kelima aroma. Hal-hal yang merusak image toko retail ada 5. Yang pertama, barang yang dijual di toko tidak sesuai dengan yang dipromosikan, terutama berkaitan dengan jumlah dan kualitas barang. Yang kedua, jasa yang diberikan toko retail tidak memuaskan konsumen, misalnya pelayanannya kurang ramah, atau sopan, atau kurang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak tepat sasaran seperti keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, penentuan tampilan toko tidak sesuai, misalnya barang yang sudah kadaluarsa, barang rusak, atau segel tutup atau bungkus terbuka, tidak ada label, produk, dan sebagainya. Yang kelima, harga yang ditawarkan tidak terjangkau oleh kebanyakan konsumen atau harga barang relatif lebih mahal.
Strategi mempertahankan image toko retail ada 5. Yang pertama, strategi penentuan produk yang sesuai dengan gambar toko. Yang kedua, strategi penentuan target. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Yang keempat, strategi pelayanan jasa. Yang kelima, strategi penanganan keluhan. Contoh studi kasus layout dan citra toko retail. Contohnya kami ambil adalah Carrefour Transmart. Cekidot. Ini terdapat produk-produk seperti hair care, yaitu body lotion, deodoran, dan juga perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi, serta beberapa perlengkapan pembersih rumah tangga lainnya seperti deterjen, sabun cuci piring, dan beberapa bentuk barang-barang yang dikategorikan tidak non-food. Dalam penataannya, area non-food ini disusun berdasarkan jenis, warna produk, dan bentuk produk sehingga menampilkan kesan keserasian dalam penataan produknya. Oke, selanjutnya kita memasuki area food. Area food ini terletak di posisi bagian paling depan, di mana posisinya itu dekat dengan area kasir. Dalam area food ini, barang-barang disusun dengan berdasarkan jenis produk dan warna yang disusun di dalam rak, sehingga menimbulkan kesan keserasian. Dalam area food ini terdiri atas berbagai macam produk, mulai dari makanan, minuman, hingga beberapa produk-produk seasoning, produk-produk perasa, serta produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Nah, selanjutnya kita memasuki area departemen fresh. Pada departemen fresh ini memang termasuk pada area food, akan tetapi di Carrefour mereka membedakan untuk pengklasifikasiannya, di mana segala produk-produk yang bertipe produk-produk segar, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, ikan-ikan kering, bahkan hingga sampai sosis-sosis ataupun nugget-nugget diletakkan pada area fresh ini. Pada area fresh ini penataan barangnya itu cenderung ditata dalam showcase ataupun dalam freezer, karena
mayoritas produk-produk di sini sangat membutuhkan area-area yang dingin untuk menjaga kesegaran dari produk-produk mereka. Selain itu, di area fresh ini juga dipajang beberapa produk-produk segar seperti ikan hidup, belut, dan beberapa makanan-makanan lainnya yang masih masuk dalam kategori segar. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam peralatan rumah tangga seperti ember, kain pel, ember cucian, tempat sampah, lalu juga ada pembersih kamar mandi dan lainnya. Lalu ada peralatan lainnya seperti hiasan rumah, hiasan dinding. Terus ini ada pisau. Lalu ada wajan, ada yang lainnya seperti piring, gelas. Lalu keranjang baju, lemari baju, dan lainnya. Bisa kita lihat pengelompokan barangnya. Lalu di sini kita akan masuk ke perabotan rumah tangga seperti sofa, lemari hias, hiasan dinding seperti bingkai foto, bacaan doa, dan lainnya. Lalu Nah, di sini kita akan masuk ke departemen toys. Di sini kita bisa melihat berbagai macam mainan anak-anak laki-laki. Kita bisa melihat ada robot, ada mobil-mobilan, dan yang lainnya. Lalu juga ada mainan anak perempuan seperti Barbie dan juga yang lainnya. Kita bisa melihat pengelompokan barangnya. Sini. Nah, kita bisa melihat di sini ada juga alat tulis seperti buku, pulpen, penggaris, dan alat tulis lainnya. Ada meja belajar juga. Nah, ini adalah bagian fashion. Di sini ada terdapat beberapa jenis baju. Bisa kita lihat sendiri. Ada juga celana, kemeja, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada rak gantung khusus sendal dan juga sepatu. Lalu kita memasuki bagian elektronik. Di sini kita bisa melihat berbagai macam peralatan elektronik seperti mesin cuci, rice cooker, blender, oven, TV, AC, dan yang lainnya.